sore teman-teman semuanya. Malam hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya dari saya sendiri Muhammad Ali Nuha, dan nanti akan dilanjutkan rekan kita Muhammad Soleh. Saya awali lebih dahulu konsep dasar dan filosofi pendidikan nilai. Next slide-nya. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian nilai dan pendidikan nilai, kemudian tujuan pendidikan nilai, kemudian landasan filosofi pendidikan nilai. Next. Pengertian nilai. Nilai adalah sebuah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Nilai sebagai suatu rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Nilai adalah proses kegiatan yang direkayasa ke arah pembinaan dan pengembangan sikap atau afektif manusia sesuai dengan perangkat tatanan nilai moral dan norma masyarakat. Kemudian juga ke arah pembinaan terhadap proses pengalaman dan proses interaksi sikap seseorang sehingga terjadi proses klarifikasi, pengambilan keputusan, penerimaan, dan pengendalian akan nilai, moral, dan norma dalam dirinya. Tujuan pendidikan nilai secara khusus ditujukan untuk yang pertama menerapkan pembentukan nilai kepada anak, kemudian menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, kemudian membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, tujuan pendidikan nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada pewujudan perilaku yang bernilai. Pandangan filosofis tentang pendidikan. Secara filosofis, pendidikan adalah sebuah tindakan fundamental, yaitu perbuatan yang menyentuh akar-akar hidup kita sehingga bisa mengubah dan menentukan hidup manusia. Jadi mendidik adalah suatu perbuatan yang fundamental karena mendidik itu mengubah dan menentukan hidup manusia. Kan itu bukan untuk pendidikan bukan untuk sekolah, melainkan untuk kehidupan. Dalam pendidikan, hal utama yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai. Ciri kehidupan terletak dalam komitmen nilai-nilai, nilai kebersamaan, kejujuran, kesetiakawanan, kawanan, kesopanan, kesusilaan, dan lain-lain. Kemudian konsep pendidikan manusia seutuhnya akan dipaparkan oleh Al-Akh Muhammad Soleh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan manusia, konsep pendidikan manusia seutuhnya. Beberapa poin. Hal ini memuat beberapa poin, diantaranya manusia seutuhnya, kemudian pendidikan manusia seutuhnya, landasan dasar pendidikan manusia seutuhnya, tujuannya, kemudian implikasinya. Apa yang disebut dengan manusia seutuhnya? Manusia seutuhnya itu berarti sosok manusia yang tidak parsial, fragmental, dan tidak split personality.
Utuh artinya adalah lengkap, meliputi semua hal yang ada pada diri manusia. Stephen Covey melihat bahwa manusia secara lahiriah itu terdiri dari fisik dan mental. Sedangkan batiniah itu terdiri dari emosi dan spiritual. Fisik dapat diolah dengan berolahraga, mental dengan membaca buku, emosional dengan soft skill, pelatihan soft skill, menderma atau mengikuti kegiatan sosial. Sedangkan spiritual dapat diasah dengan kita suci, beribadah, dan berdoa. Pendidikan manusia seutuhnya. Tujuannya adalah yang pertama, manusia yang memiliki wawasan menyeluruh tentang segala aspek kehidupan, serta memiliki kepribadian yang utuh. Istilah menyeluruh dan utuh merupakan dua terminologi yang memerlukan isi dan bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan suatu bangsa. Untuk manusia seutuhnya harus diarahkan kepada dua dimensi, yaitu dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Kalau kita bahasa Islamnya itu apa? Ukhuwah apa? Ukhuwah billah, silah billah, wasilah binas. Itu hubungan antara manusia dengan hubungan dengan Tuhan. Pada dimensi pertama, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan yang konkret, yakni kehidupan manusia dalam hubungan dengan alam ataupun lingkungan sosialnya. Demikian adalah pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita. Pendidikan ini dan pendidikan seutuhnya intinya adalah untuk bertindak, atau kalau sekarang nilai-nilai atau hampir sama dengan kini oleh atau masyarakat untuk tindakan sebagai dasar dalam kemudian pendidikan. Jadi tadi juga sudah dijelaskan, pendidikan itu tentunya untuk memanusiakan manusia, itu intinya di situ. Kurang lebihnya mohon arahan dari Bapak dosen. Terima kasih untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi berikutnya itu saudara Rohmah sama Rida Maulid. Ini Rida Maulidia hadir. Sudah siap untuk presentasi? Insya Allah, Ustaz. Baik, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pendidikan sebagai perubahan. Pendidikan sebagai pelestarian sosial. Pendidikan memiliki peran fundamental dalam melestarikan sosial, sambil juga mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Melalui kurikulum yang tepat dan kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat, kita dapat menanamkan nilai-nilai luhur dan mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh. Peran pendidikan dalam perubahan sosial menyebarkan kesadaran. Pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan kesadaran akan isu-isu sosial, budaya, dan lingkungan yang penting. Yang kedua, peran pendidikan dalam perubahan sosial yaitu membangun kapasitas. Melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan, pendidikan dapat membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk mengatasi tantangan perubahan. Dan yang ketiga, peran pendidikan dalam perubahan sosial yaitu mendorong partisipasi. Pendidikan yang inovatif dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam perubahan sosial yang lebih baik. Nilai kurikulum pendidikan. Yang pertama, peran lokal, pengetahuan dan
yang kedua budaya yang kedua yaitu dan mempromosikan penghargaan perbedaan budaya. Yang ketiga, identitas nasional, rasa cinta tanah air dan kebanggaan budaya. Dan yang keempat, etika dan moral, mengajarkan nilai-nilai etik yang menjadi karakter. Adapun tantangan pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, adanya pergeseran budaya, mempertahankan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi yang masif. Yang kedua, persaingan global, mempersiapkan siswa untuk bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Dan tantangan yang ketiga, perkembangan teknologi, mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dan tantangan yang keempat, yaitu akses, yaitu menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Adapun inovasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah nyata di lingkungan mereka. Yang kedua, pendidikan STEM, mengintegrasikan ilmu pengetahuan teknologi, teknik, dan matematika untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Dan inovasi pendidikan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan abad 21, memprioritaskan pengembangan pilihan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai luhur. Yang pertama, integritas. Yang kedua, empati, mengembangkan yang ketiga, dan tanggung jawab. Yang keempat, mengambil benar. Kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat utama, kan lingkungan belajar yang kondusif kurikulum yang kedua keluarga, penanaman nilai-nilai di rumah. Dan yang ketiga di masyarakat, menyediakan daya dan aktif dalam pendidikan. Pendidikan di masa depan, pertama, kemajuan adanya hidup. Pendidikan meningkatkan kualitas hidup dan individu. Aktivitas baik menghasilkan kerja yang terampil dan produktif. Yang ketiga, pertumbuhan investasi dalam pendidikan, ekonomi jangka panjang. Yang keempat, stabilitas sosial, memupuk kohesi solidaritas masyarakat. Pendidikan sebagai fondasi masa depan. Pendidikan yang berkualitas dan berwawasan luas merupakan kunci menuju masa depan baik bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Dengan kolaborasi semua pihak, kita dapat melestarikan nilai-nilai luhur, mendorong perubahan sosial positif, dan mempersiapkan generasi penerus yang tangguh dan berkarakter. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita teruskan